Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus dewan juri yang alim dan bijaksana, dan tak lupa para pemirsa dai yang rahimahumullah. Alhamdulillah, pada tahun ini kita masih diberi kesempatan umur oleh Allah untuk menyambut momentum ke-27 Rajab 1443 Hijriah yang bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Meskipun sekarang negeri ini masih ditimpa cobaan yang berat berupa wabah, namun semoga saja semangat diri, keluarga dan umat terus terjaga dalam meraih takwa. Berkisah tentang peristiwa yang luar biasa berjudul Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, maka kita akan kembali teringat tentang pentingnya ibadah sholat. Bagaimana tidak? Ibadah sholat adalah ibadah yang spesial dan utama yang Allah perintahkan kepada Rasulullah dan umatnya. Sebagai bukti dari keutamaan tersebut, Allah menjemput Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan Buraq agar Rasulullah bisa menjemput perintah sholat 5 waktu melewati 7 lapis langit hingga ke Sidratul Muntaha. Hal tersebut tertera dalam Al-Quran, surat An-Najm ayat 13-15. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Tidak hanya sekedar melewati langit, tetapi Allah juga menunjukkan kekuasaannya sebagai Tuhan yang Maha Agung, Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Setelah melakukan perjalanan Mi'raj, Nabi Muhammad melihat surga, neraka dan Baitul Maqmur yang menjadi tempat kiblatnya para malaikat. Itu menunjukkan bahwa janji Allah benar-benar nyata. Lalu, bagaimana dengan keadaan kita sebagai umat akhir zaman di hari ini? Seiring dengan berkembangnya teknologi dan berlalunya zaman, tantangan maupun ujian hidup pun terasa berat. Kita saksikan Masjid Megah semakin banyak, tetapi jemaahnya makin berkurang, betul? Tidak hanya sampai di sana, semakin kesini perdebatan antar sesama Muslim gara-gara perselisihan pendapat semakin meludak dan membuat Islam seakan-akan tercerai-berai. Banyak yang berdebat tentang sholat, tapi nyatanya apa? Tapi nyatanya mereka belum tentu melaksanakan sholat. Betul apa betul? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kiranya apa yang salah dari hal tersebut? Yang salah tiada lain dan tiada bukan ialah sholatnya. Sholatnya belum benar, sholatnya belum dengan hati, dan sholatnya belum benar-benar menghadirkan jasmani dan rohani untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sholat kita benar dari segi niat, syariat serta ilmunya, maka sungguh diri ini akan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan takwa. Allah berkalam dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lam
marilah kita sama-sama berusaha untuk memperbaiki salat kita. Memperbaiki salat di sini tidak hanya menyempurnakan gerakan dan bacaan, tetapi menyempurnakan niat, khusyuk, serta menjadikan salat sebagai kebutuhan dalam hidup. Karena dunia hanya tempat persinggahan, maka sudah semestinya kita menyiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk di yaumul akhir nanti. Para hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga kita bisa memetik hikmah dan kebaikan darinya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Saya akhiri dengan pantun. Buah mangga, buah pepaya, belinya di kota Jambi. Kalaulah teringat Isra Mi'raj dan segenap kisahnya, niscaya aku tak ingin berhenti berselawat kepada Nabi. Akhirul kalam, wabillahi